Cerita legendaris perempuan Lombok, Denda Cilinaya episode ke-15. Pada episode sebelumnya, Raden Panji bersama Cilinaya dan teman-temannya sudah tiba di gubuk kecil yang ditinggali oleh Inak Sudak. Inak Sudak hidup sebatang kara. Kehidupan kesehariannya memetik pakis yang akan dijual untuk beli beras. Uang dan beberapa hasil bumi lainnya sudah habis digunakan pada saat suaminya meninggal. Raden Panji dengan Cilinaya pada saat bertemu dengan Inak Sudak belum juga melaksanakan pernikahan. Mereka belum sah menjadi suami istri. Wirun segera meminta Raden Panji untuk mandi, membersihkan tubuhnya karena berkeringat melakukan perjalanan dari Keling, dan selanjutnya akan dinikahkan dengan Cilinaya. Mendengar saran Raden Wirun, Raden Panji langsung bergegas untuk pergi mandi, kemudian pernikahan dilaksanakan dengan disertai oleh perlengkapan sirih dan pinang. Hari demi hari berlalu, bulan berganti bulan. Cilinaya sudah tidak datang bulan. Dia ternyata sudah ngidam. Raden Panji bingung. Pesangon sudah tidak ada. Emas dan perhiasan sudah terjual semua untuk kebutuhan mereka selama tinggal bersama. Inak Sudak setiap hari memetik pakis untuk dijual. Beberapa ada yang dibuat pelecing. Hasil jualan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Raden Panji. Meskipun demikian, mereka sering juga tidak makan. Melihat kehidupan Raden Panji yang begitu susah, Togok akhirnya pergi mencari kayu bakar. Isi birak, isi lombos, dibakar setiap hari sebagai makanan mereka. Togok yang memang sangat doyan makan, meskipun rasa isi birak dan isi lombos tidak begitu enak, selalu dimakan dalam jumlah yang banyak, maka tubuhnya tetap gemuk, sementara Raden Panji bersama yang lainnya tambah kurus. Rambut mereka banyak kutu karena tidak terurus. Cilinaya yang sedang hamil sudah mencapai 9 bulan. Raden Panji mempersiapkan kasur dan bantal kecil untuk calon anaknya yang akan lahir. Semua disiapkan dengan dijahit langsung oleh Raden Panji. Apakah sudah ada biaya untuk kebutuhan syukuran setelah anak saya lahir? Tanya Raden Panji kepada Inak Sudak. Maaf Raden Panji, semua hasil jualan saya setiap hari habis untuk beli makanan kita. Tidak ada yang tersisa, jawab Inak Sudak. Raden Panji terdiam dan bingung. Sudah tidak ada satupun barang yang bisa dijual. Sementara istrinya sudah hamil besar, dan dalam beberapa hari ke depan pasti akan melahirkan. Tanggal 25, bulan Rajab, di malam Jumat, Cilinaya merasakan sakit perut, pertanda akan melahirkan. Tidak seorang yang datang untuk membantu persalinan Cilinaya, sampai akhirnya Wirun yang berperan sebagai dukun untuk membantu Cilinaya. Raden Semar memasak air. Togok membuat api unggun dan bedak yang akan digunakan untuk membaluti tubuh Cilinaya setelah melahirkan. Tak lama kemudian, terdengarlah tangisan bayi dalam gubuk kecil yang ada di tengah kebun. Cilinaya telah melahirkan anak laki-laki yang sangat tampan. Raden Wirun segera memutus tali pusar anak itu dengan menggunakan kulit bambu. Inak Sudak yang memandikan anak yang sudah bersih dipangku oleh ayahnya, yaitu Raden Panji. Meskipun kehidupan mereka sangat susah, makan nasi tidak bisa setiap hari, tetapi anak itu tetap tumbuh dan berkembang dengan normal. Tubuhnya sehat dan gemuk. Setiap hari, selain ayah dan ibunya, digendong bergantian oleh Inak Sudak, Raden Wirun, Togok, dan teman Raden Panji yang lainnya. Cilinaya yang sangat disayang oleh suaminya, kesehariannya hanya merawat diri, sementara yang merawat dan menggantikan popok anak mereka adalah Raden Panji. Kehidupan mereka yang sudah memiliki putra terdengar sampai ke kerajaan Keling. Permaisuri kerajaan Keling yang mendengar berita tersebut bukannya bahagia sudah memiliki cucu, tetapi dia menghentakkan kaki dengan sangat keras dalam kemarahan. Dihampiri Datu Keling dan berkata, kenapa anak kita sangat lemah dan lucu, bisa dikalahkan oleh anak iblis, anak sundel, anak babi hutan, sampai mereka bertahan hidup bersama sehingga punya anak laki-laki sekarang. Anak sundel yang dimaksud adalah Cilinaya. Bahkan permaisuri ingin meracuni Cilinaya setelah tahu kalau Raden Panjilah yang mencuci, menyapu halaman. Sementara Cilinaya hanya mempercantik diri dan mencari kutunya saja. Apa yang harus kita lakukan sekarang supaya mereka berpisah? Tanya permaisuri kepada Datu Keling.
Saya kehabisan akal. Saya sekarang tidak memiliki ide, jawab Datu Keling. Bagaimana kalau Datu berpura-pura sakit? Kita minta Raden Panji datang untuk menjenguk, dan Baginda akan sembuh hanya dengan hati kijang putih, usul Permaisuri. Mendengar saran dari Permaisuri, Datu Keling setuju, dan memerintahkan panakawannya Lubak untuk menyampaikan tentang Datu Keling yang sakit kepada Raden Panji. Lubak segera berangkat menemui Raden Panji. Berita palsu pun terus disebarkan di seluruh kerajaan Keling, tentang raja yang sakit. Hal itu dilakukan untuk membohongi Raden Panji, sehingga dia percaya kalau ayahandanya memang benar-benar lagi sakit. Begitu Lubak bertemu dengan Raden Panji yang sedang duduk sendirian, diceritakan tentang Datu Keling yang sedang sakit keras. Sudah berbagai obat yang digunakan tetap tidak bisa sembuh, serta Raden Panji diminta untuk pulang. Mendengar hal tersebut, Raden Panji terkejut dan secepatnya memanggil Wirun untuk menemaninya ke kerajaan Keling. Mereka pun langsung berangkat menjenguk Datu Keling yang dikatakan sedang sakit keras. Begitu tiba di kerajaan, Raden Panji langsung menemui ibundanya. Permaisuri yang sudah lama tidak bertemu putra satu-satunya langsung memeluk anaknya sambil menangis. Saya kira bukan kamu. Kenapa sekarang tubuhmu sangat kurus, dan badanmu juga bau? Tanya Permaisuri kepada Raden Panji. Ya, saya memang jarang makan nasi, jawab Raden Panji. Mereka langsung masuk kamar Datu Keling yang sedang berbaring dan pura-pura sakit. Bagaimana kisah selanjutnya? Tunggu episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Terima kasih.